Ya, seorang anak berusia 14 tahun Panggah Jalu Pawane, warga Jalan Swadaya 1, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menderita pengeriputan otak. Ya, bagaimana awal Panggah Jalu Pawane menderita pengeriputan otak telah ada rekan kami Lydia Simangunsong langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Silakan Lydia dengan laporannya. Ya, baik Rizky dan juga Tiara, saat ini saya sudah berada di kediaman Panggah Jalu Pawane, seorang anak berusia 14 tahun yang menderita penyakit pengeriputan otak. Dan tadi beberapa saat lalu saya sudah masuk ke dalam rumah dari kediaman dari Panggah dan melihat langsung kondisi Panggah bagaimana saat ini. Dan tadi saya melihat bahwa kondisi Panggah saat ini terbaring lemah di atas tempat tidur seperti itu, dan juga tubuhnya terbujur kaku. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi dan juga kesehatan dari Panggah saat ini sudah bersama dengan saya pihak dari keluarga, yaitu Ibu Panggah, yaitu Fuji Utami. Kita akan berbincang bagaimana kondisi kesehatan dan juga penanganan medis apa saja yang sudah didapatkan oleh Panggah selama ini. Selamat malam Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Ibu, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi Panggah dan awalnya bagaimana ini kemudian Panggah bisa menderita penyakit pengeriputan otak Ibu? Iya, awal mulanya dia jatuh, terus bareng gitu dia muntah-muntah, kejang-kejang kita larikan ke rumah sakit Jati Padang. Dari Jati Padang kita dirujuk lagi ke rumah sakit Koja. Dari Koja kita CT scan menghasilkan dengan diagnosa pengeriputan otak. Tahun berapa itu? Tahun 2018 Desember. Oke. Lalu perawatan medis apa yang sudah dijalani oleh Panggah selama ini Bu, dan kapan terakhir kali Panggah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis Bu? Tanggal 3 bulan Mei terakhir keluar dari rumah sakit 2019. Iya, dengan tidak dibawa kemana-mana, hanya penggantian NGT aja, dan dokter menyatakan untuk terapi saja. Dokter mengatakan untuk terapi ini artinya bahwa selama ini sejak 2018 hingga saat ini Panggah hanya rawat jalan seperti itu. Dari pihak rumah sakit ataupun juga tim dokter tidak menganjurkan untuk melakukan perawatan intensif di rumah sakit Bu? Oh, ada perawatannya, tapinya kan pihak rumah udah nggak mau, cuman di rumah aja, dirawat di rumah. Untuk terapinya juga di rumah aja. Kenapa pihak keluarga tidak mau untuk Panggah ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bu? Mengingat bahwa kan penyakit Panggah ini cukup serius ya Bu, serius itu penyakit ya. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, maksudnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bu? Iya, karena posisi keadaan di rumah juga nggak ada orang, jadinya ya saya cukup di rumah aja merawatnya. Ibu pengguna BPJS Bu? Pengguna BPJS. Selama ini menggunakan BPJS, apakah memang perawatan Panggah ini juga di cover? Apakah ada permasalahan lainnya Bu, sehingga memang tidak semua perawatannya di cover oleh BPJS, atau seperti apa Bu? Ini kan Ibu mengguna BPJS, kenapa tidak menggunakan BPJS secara maksimal untuk perawatan Panggah seperti itu Bu? BPJS kan memperlakukan dengan baik, tapinya memang kalau ada yang kita mesti beli dari di luar BPJS itu ya kita di luar BPJS nggak menggunakan BPJS. Dari pihak dokter sendiri, apakah terakhir kalinya ini ada menganjurkan untuk Panggah mendapatkan perawatan intensif seperti apa itu Bu, mengingat kondisinya Panggah saat ini? Dan kalau kita lihat tadi di dalam saya melihat kondisi Panggah ini terakhir berat badan Panggah sekarang berapa Ibu? 16 kilo. Dari tim dokter perawatan apa Bu yang dianjurkan untuk Panggah ini menjalani perawatan medis Bu? Untuk ini aja dia, untuk supaya jangan berbaring dan bisa ototnya bisa bergerak lagi. Nah terus dengan perawatannya juga belakangnya juga nggak terlalu koreng gitu. Jadi dokter menyatakan dia harus di rumah sakit aja gitu. Tapi kan dari pihak saya karena di rumah juga tidak ada yang bantu, ya saya di rumah aja lah. Lalu dari pihak keluarga, apakah sebelumnya sudah pernah mencoba untuk meminta bantuan kepada pihak pemerintah Bu? Belum pernah, baru ini. Iya. Ibu, sebelum ini Panggah kemudian didiagnosa menderita penyakit pengeriputan otak. Apakah sebelumnya ada riwayat penyakit lain Bu? Oh, nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Biasa aja penyakit anak, batuk, pilek, panas, itu aja. Pas kejadian itu aja tanggal 1 Desember
2018 yang dinyatakan diagnosa pengeriputan otak karena di atas di kepalanya itu ada cairan dan ada virus. Oke, baik. Kita sejenak saat ini sudah bersama dengan saya ada Dr. Gigi Dewi Isnawati, Kepala Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Selamat malam, dokter. Malam. Oke. Dokter, melihat dari kondisi Pangga saat ini, dokter, apakah ada bentuk pendampingan yang dilakukan untuk Pangga dan juga seperti apa bentuk pendampingannya, dok? Ya, baik. Kami dari Puskesmas juga sangat prihatin atas masalah yang dihadapi oleh Pangga. Oleh karena itu kami dari Puskesmas sudah melakukan beberapa intervensi. Salah satunya itu karena memang orang tua berkeinginan untuk NGT itu dilakukan di rumah saja penggantiannya, sehingga pihak Puskesmas melakukan penggantian dan pemasangan kembali NGT-nya itu di rumah. Kemudian selain itu juga kita melakukan perawatan luka karena kan anak ini kan berbaring terus sehingga kan otomatis ada luka. Nah, ini perawatannya dilakukan oleh Puskesmas. Kemudian juga kita melakukan kegiatan lain, misalkan pemberian asupan gizinya supaya anak tersebut tidak semakin lemas, ya, dengan memberikan susu F100 supaya ada intake yang maksimal dari si anak ini. Kemudian selain itu ada satu lagi, yaitu kita juga melakukan pendampingan untuk rehabilitasi mediknya, mengajarkan cara agar sendi-sendinya tidak terlalu kaku, ya, jadi dilakukan gerakan-gerakan yang minimal lah. Tadi kan ada beberapa pendampingan seperti itu dan juga perawatan yang dilakukan di rumah seperti itu. Lihat dari kondisi yang dialami, penyakit yang dialami oleh Pangga ini adalah pengerimputan otak. Diagnosa dari tim dokter juga seperti itu, dok. Jadi ini apakah tidak ada niatan untuk kemudian ini Pangga dibantu untuk dirujuk ke rumah sakit agar menjalani perawatan intensif di rumah sakit, karena penyakitnya tentu kita lihat ini bukan penyakit biasa seperti itu, dok. Ya, memang betul. Jadi tadi juga sudah dihadirkan dokter spesialis anak dari RSUD Pasar Minggu untuk melihat kondisinya, dan memang dianjurkan untuk dirujuk karena di rumah sakit Pangga ini akan mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif oleh tim dokter. Tapi memang kembali lagi persetujuan dari orang tuanya, ya. Kami sampai saat ini kami tetap mengedukasi agar Pangga dirujuk. Jadi kami tetap menunggu kesiapan dari keluarga untuk membawa Pangga ke rumah sakit. Baik, terima kasih, Bu Dokter. Ya, baik. Rizky dan juga Tiara, tadi itu perbincangan kami dengan pihak dari tim dokter dari Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu dan juga dari pihak keluarga Pangga. Tadi ada orang tuanya, itu Ibu Pangga yang selama ini merawat Pangga, dan juga dengan kondisi Pangga yang hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur, dan juga tadi kondisi tubuhnya ini terbujur kaku, dan juga berat Pangga ini hanya 16 kilo. Dan saat ini dari pihak keluarga juga berharap ada segera bantuan dari berbagai pihak agar segera kondisi Pangga ini juga bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, dan tentunya dengan harapan Pangga bisa segera sembuh. Demikian sementara Tiara dan juga Rizky, informasi sementara dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio, Tiara, Rizky. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunso yang melaporkan langsung dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.